Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di YouTube saya sering melihat aneka tontonan yang memperlihatkan seseorang yang membantu orang lain dengan memberikan ini dan itu. Di lain pihak juga biasanya ketika pemilihan umum itu juga nggak sedikit orang yang memberikan perhatiannya dengan memberikan sesuatu, memberikan aneka hal. Dan bagi orang zaman sekarang, dengan memberi materi itu orang sudah bisa mengatakan, "Aku mengasihi engkau." Dengan memberikan materi, orang zaman sekarang itu dengan mudah bisa mengatakan, "Aku mengasihi engkau." Bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan itu berbicara tentang hukum yang bukan sembarang hukum yang dia menjadi intisari kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu hukum kasih. Dan tentang hal mengasihi, Yesus memberikan perspektif yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia dengan memberikan materi sudah bisa mengatakan, "Aku mengasihi kamu." Yesus berbeda. Di sini Yesus menekankan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa mengasihi itu lebih daripada sekedar kita memberikan sesuatu, lebih daripada sekedar kita memberikan materi.
Dan tindakan mengasihi Allah dan sesama manusia yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah kita memberikan diri kita. Diri kita seluruhnya, hati kita, kekuatan kita, jiwa kita, tidak setengah-setengah. Memang kadang saya merenung-renung bahwa manusia itu terbatas. Manusia terbatas dan tentu adalah suatu perjuangan buat manusia untuk memberikan diri secara total, memberikan diri secara utuh. Itu perjuangan. Dan mungkin di antara kita di sini itu merasakan hal yang sama. Di satu sisi, kita mau mengasihi, kita mau memberikan diri kita. Tapi di sisi lain, kadangkala kita merasa berat, kita merasa takut, kita merasa bingung. Berpikir 1-2 kali, tarik ulur. Juga kita memperhitungkan. Dan gak jarang juga kita pilih-pilih dalam mengasihi. Kadang itu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tepat semuanya ini menyadarkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Memang kalau kita mau melihat dan jujur kepada diri kita, cinta manusia itu terbatas, cinta manusia itu rapuh. Dan hal ini sesungguhnya menyadarkan kita kalau pemberian diri secara total, kita mau memberikan cinta yang utuh, itu kita nggak bisa mengusahakannya sendiri. Kita perlu menimba kekuatan dari Sang Cinta. Sang Cinta yaitu Allah sendiri. Dalam bacaan pertama ditegaskan bahwa kasih kepada Allah itu merupakan hukum yang utama. Dan relasi cinta kita kepada Allah itu juga melandasi relasi kasih yang lain. Dan Allah itu sumber cinta yang gak terbatas. Dia maha kasih, dia maha cinta. Dan coba kita bayangkan, kalau kita membangun relasi kasih kita dengan pertama-tama kita membangun suatu relasi yang erat dengan Allah yang maha cinta itu, yang cintanya nggak terbatas. Tidakkah itu memberikan kita kekuatan kepada kita yang terbatas ini untuk memberikan diri secara total, untuk memberikan diri secara utuh, untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Yesus, kalau kita ingat, Yesus itu membuktikan bahwa hukum kasih itu senantiasa dimulai dengan kedekatan relasi dengan Allah. Dalam banyak peristiwa kita menjumpai Yesus sebelum memulai karya pelayanannya untuk semua orang, Yesus berdoa. Yesus mengawali dengan doa. Dan bahkan dalam detik-detik sebelum menderita dan sengsara, Yesus juga berdoa kepada Allah supaya dimampukan untuk mengutamakan kehendak Allah demi keselamatan manusia. Dan tepat di sini, relasi dengan Allah, kedekatannya dengan Allah itu yang memampukan Yesus untuk memberikan dirinya, untuk mencintai Allah secara lebih, untuk mencintai manusia sesamanya secara lebih. Dan itu kita lihat di salib. Salib itu adalah bukti cinta yang paling sempurna, paling utuh, cinta kepada Allah dan sama manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang dan orang itu mengatakan sesuatu yang bagi saya itu meneguhkan. Orang itu mengatakan cinta itu dimulai dengan berlutut. Cinta dimulai dengan berlutut. Dan dengan berlutut kita memohonkan rahmat dari Tuhan agar kasih kita yang terbatas ini itu juga disempurnakan dengan rahmat Allah, cinta Allah yang gak terbatas itu.
Dan semuanya itu memampukan kita untuk mengasihi Allah yang ada dalam diri sesama kita. Kita ingat, Yesus pernah mengatakan demikian, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Kamu melakukannya untuk aku. Dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam mengasihi Allah dan sesama, kita nggak cepat berpuas diri dengan hanya memberi ini dan itu, dengan hanya memberi materi. Semoga kita nggak cepat berpuas hati dengan itu. Namun, lebih daripada itu, kita memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Keseluruhan diri kita, hati kita, waktu kita, perhatian kita, untuk mengasihi Allah dan sesama kita, terutama mereka yang mungkin bagi dunia itu dipandang nggak penting. Mungkin bagi dunia mereka nggak berharga, mereka kecil, mereka miskin, dijauhi. Dan semoga juga semua itu melulu usaha kita untuk mengasihi Allah dan sesama diteguhkan oleh rahmat kehendak yang kuat yang kita mohonkan dari Allah. Amin.